Jadi untuk bahasan kali ini kita bahas tentang operator-operator fuzzy. Kita mulai dari yang pertama adalah operasi logika ya, operasi logika ya. Nah, ini adalah operasi yang mengkombinasikan atau memodifikasi dua atau lebih himpunan fuzzy. Ya. Sedangkan yang dicetuskan oleh Jade itu ada 3 operasi dasar ya. Itu ada operasi AND, ada operasi OR, dan operasi NOT. Ya. Nah, jadi setiap nilai keanggotaan fuzzy ya itu bisa kita lakukan operasi himpunan ya. Itu yang biasa disebut dengan firing string atau predikat. Nah, ini 3 operasi dasarnya itu adalah AND, OR, dan NOT. Dan ini masing-masing kita kupas ya. Yang berkaitan dengan Jade, jadi ini konsep dari operator AND dari Jade ya. Jadi ini berhubungan dengan operasi intersection ya. Pada himpunan dengan alfa predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum dari 2 himpunan. Jadi untuk operator AND, untuk intersection dari Jade itu menggunakan operator minimum ya. Jadi minimum. Jadi misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda, yaitu nilainya 0,6. Kemudian pada keanggotaan penghasilan, ya gaji tinggi 2 juta, kita masukin nilainya 0,8. Sehingga 2 himpunan ini, himpunan muda dan himpunan penghasilan tinggi ini, kalau kita lakukan operasi N, ya, itu bisa kita ambil nilai minimumnya yaitu 0,6. Itu untuk operator N. Kebalikannya, ya, itu operator OR, yaitu kita cari nilai maksimum. Ya. Ini berhubungan dengan operasi union. Jadi ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan, di mana alfa predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antar kedua himpunan. Ya. Jadi kayak yang tadi, ya, himpunan muda dengan gaji tinggi, ya ini tinggal kita OR-kan, maka yang diambil adalah nilai maksimum. Ya. Ini yang dicetuskan oleh Jade ya. Jadi operator AND dan OR, dan satu lagi yaitu yang NOT. Ya. NOT ini berkaitan dengan komplement, ya, komplement pada satu himpunan. Ya. Dan ini sifatnya unary ya, artinya hanya satu himpunan aja. Ya. Kalau yang tadi itu binary karena bermainnya di 2 himpunan. Nah ini kalau misalnya kita buat himpunan muda dari nilai 27, maka nilainya 0,6. Maka untuk yang tidak muda atau not muda, itu nilainya didapat dari 1 kurang nilai mudanya. Itu adalah operator not. Ya. Tapi dari ketiga operator ini saya rangkum ya, karena memang ada 3 operasi dasar pada himpunan ya di fuzzy, yaitu intersection, ada union, ada komplement ya. Maka ada beberapa selain Jade itu dia membuat perhitungan sendiri ya. Jadi bisa kita gunakan misalnya untuk yang standar itu dari Jade ya. Jadi standar itu dari Jade. Kemudian ada Sugeno. Sugeno ini fuzzy Sugeno membuat satu nilai fuzzy komplement itu didasarkan dengan rumus ini. Jadi 1 min A bagi 1 ditambah lambda A. Ya. Kemudian ada Jaeger. Jadi fuzzy komplement untuk Jaeger. Jaeger ini 1 min A pangkat lambda dipangkat 1 per lambda. Itu adalah operator Jaeger. Jadi kalau yang model kayak gini gimana nih? Ya, kita bisa coba selesaikan dengan fungsi di Excel ya. Ini saya demokan dengan Excel.
Nih, katakanlah saya punya nilai Faji nih. Ini nilai Faji himpunan A, ini himpunan B. Di sini saya punya nilai 0,2, 0,4, 0,6 misalnya ya, 0,8 dan 1 misalnya. Di sini saya buat 0,75 ya kan. Kemudian 0,57 ya misalnya ya. 0,37, 0,21 misalnya ya. 0,13 misalnya. Nah, ini contoh aja ya. Ini hanya contoh. Kemudian saya mau menghitung nilai komplement dari standar ya, untuk himpunan A misalnya. Jadi kalau untuk yang Faji standar, ya, ini komplement ya. Jadi kita ambil yang komplement. Komplement standar, maka didapat dari rumus ini ya, tinggal kita pakai aja 1 dikurang dari nilai Faji ini. Sehingga dapatlah nilai komplement standarnya adalah ini. Kalau yang Sugeno gimana Pak? Nah, ini. Jadi kalau untuk yang Sugeno, kita perlu sebuah parameter ya. Jadi parameternya di sini menggunakan lambda ya. Nah, katakanlah lambda di sini saya kasih nilainya tuh 1 ya. Misalnya aja ya. Nilainya 1. Nah, maka yang untuk Sugeno, nilainya itu bisa kita dapat dari ya 1 kurang A ya, dibagi dengan 1 ditambah lambda ya, kita kalikan dengan A. Gitu. Nah, ini adalah yang Sugeno. Nanti kalau Anda lihat hasilnya ya mendekati yang standar nilainya. Ya, ini tergantung dari parameter dari lambdanya. Ini adalah nilai komplement dari himpunan A dengan Sugeno. Ya. Nah, kalau misalnya kita, wah ini saya agak repot nih Pak, kalau pakai ini ya, boleh nggak Pak saya pakai makro gitu ya? Sebenarnya lebih enak kalau kita menggunakan makro ya. Jadi memang sangat disarankan Anda menggunakan makro untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan ini. Jadi saya buat dulu function ya. Jadi kita buat function untuk yang komplement. Nah, di sini komplementnya yang pertama adalah standar. Standar ini yang punya Jade ya. Nah, di sini kita memasukkan parameter A sebagai nilai Faji dan kita keluarkan nilainya juga Faji. Nah, ini tinggal kita masukin aja rumusnya. Ya. Jadi rumusnya kan sederhana, tinggal ini aja kan. Ini tinggal kita buat aja komplement standar sama dengan 1 kurang A. Nah, ini yang standar. Bagaimana yang Sugeno? Kita buat lagi function komplement Sugeno. Di mana parameter yang kita gunakan ada 2, yaitu nilai Faji yang akan kita hitung, ya, ini nilai Fajinya, dan kita masukin nilai parameter untuk lambda, ya. Misalnya saya buat variabelnya ini. Ini kita buat sebagai function ya. Jadi tinggal kita buat aja. Karena ini kan hanya sebuah persamaan sederhana ya. Jadi kita buat di dalam notasi infix ya. Jadi 1 min A dibagi 1 ditambah lambda kali A. Nah, ini aja, udah cukup untuk sebuah function Sugeno. Kemudian saya buat lagi sebuah function Jaeger. Nah, ini Jaeger juga sama nih, karena dia menggunakan lambda. Jadi ini tinggal saya copy. Kemudian function. Di sini Jaeger adalah 1 min A, pangkat lambda. Jadi
Oh, ini saya lupa kata komplement ya. Komplement Jaeger sama dengan 1 min A pangkat. Nah, pangkat kalau di VBA itu menggunakan simbol karet ya. Lambda. Ya kan? Kemudian kita pangkat lagi. 1 dibagi lambda. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang Jaeger. Sehingga setelah sudah kita definisikan 3 function ini, Anda tinggal pindahkan ke makro. Ya. Tekan Alt F11. Nah, tinggal kita buat sebuah modul, kita Ctrl pas, Ctrl V aja. Nah, ini kalau waktu dipaskan itu ternyata ada yang merah, berarti ada yang keliru gitu ya. Nah, di sini. Nah, di keliru. Kelirunya adalah ada pangkat ya. Karena pangkat itu biasanya yang dikerjakan dulu. Ini ada yang diperlukan nih. Pangkat. Oh iya, karena ini 1, 2, 1, 2. Sudah betul ya? Ya ini udah bisa nih. Tapi masih ada yang kurang katanya. Tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Error. Jaeger sama dengan ya, ini ya kan udah tepat ya, cuma kasih spasi aja ya, mungkin dia agak membingungkan ya. Nah, dari setelah kita buat ya, nah ini saya misalkan di sebelah sini ini yang pakai makro, jadi ini yang standar, ya, kemudian ini Sugeno, kemudian ini ya Jaeger. Ya, ini yang pakai makro ya, komplement standar dari ini, ya tinggal pasang aja, nah selesai ya dapatnya. Kemudian untuk yang Sugeno, komplement Sugeno dari ini, kemudian kita pasangkan dengan nilai lambda, lambdanya kita kunci. Ini sama ya dengan nilai ini ya. Kalau Jaeger, komplement Jaeger dari ini dipadankan dengan ini. Ini adalah untuk yang Jaeger. Nah, ini untuk yang komplement. Saya buat di sini yang Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah yang union. Nah, untuk yang union ini ada 6. Ada 6 operator fuzzy khusus untuk union. Nah, ya, yang di default sebagai operator jadeh untuk union itu adalah yang standar. Jadi gunakan standar itu menggunakan max. Ya. Nah, tapi selain itu ternyata ada algoritma, ada operator lain ya yang dikemukakan adalah instant ya, kemudian Lukasiewicz ya, ada yang Jaeger, ada yang drastic dan ada yang bonded. Nah, ini kesemuanya banyak dipakai ya. Ya walaupun yang paling banyak dipakai adalah yang standar ya, tapi ada beberapa penelitian itu lebih baik katanya menggunakan operator yang bukan standar, yang bisa yang lain, misalnya Lukasiewicz. Ya. Ini riset ini bagus ya. Jadi kalau misalnya Anda bikin sebuah aplikasi fuzzy dibuat dinamis ya, kita custom operatornya. Jadi nanti waktu kita fuzzy inference system Anda bisa menggunakan custom ini. Ya. Nah, ini kita coba masing-masing dari semua fuzzy-nya. Ya, di sini saya buat di sheet kedua ya. Sheet kedua. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah
dua buah himpunan ya. Jadi saya buat dua buah himpunan. Nah, di sini kita pakai operator union ya. Ya. Nah, di sini ada 6 operator fuzzy ya untuk union ya. Kalau kita menggunakan Excel sebenarnya bisa langsung ya. Kalau ini tinggal pakai max ya. Tinggal pakai max dari ini 2 buah himpunan ya. Ini sudah bisa langsung dapat nilainya ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menjadi challenge bagi Anda itu dalam bentuk makro, ini sangat dianjurkan ya. Jadi lebih baik kalau kita buatnya ke dalam makro. Kenapa? Karena waktu kita mau implementasi di bahasa pemrograman lebih gampang kalau kita sudah mencobanya ini ke dalam function ya. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah kita membuat function ya. Function untuk standar ya. Kita pakai union aja, union standar. Kemudian by file A sebagai double, file B sebagai double. Nah, ini sebagai double juga tipenya di function. Nah, ini tinggal kita buat aja maksimum ya. Tapi karena di sini saya mau bikin function maksimum juga ya, jadi waktu kita running dia manggil fungsi yang lain ya. Jadi saya buat aja gini, maxi ya. Maxi A, B. Artinya nanti saya memanggil sebuah function namanya maxi. Jadi saya buat lagi function maxi. Kenapa saya buat kayak gini? Karena nanti ada satu operator fuzzy untuk union yang sama-sama menggunakan max. Oh, ini ya, pakai min ya. Nah, nanti waktu yang operator intersection dia max. Nah, gitu. Jadi bisa kita pakai 2 kali. Jadi ini saya pakai maxi. Ya, nanti saya buat juga sebuah function untuk minimum, mini. Nanti saya kasih. Ini saya buat end function. Di if A kurang dari B, then kalau kurang dari B berarti yang maxi adalah B ya. Else berarti maxi yang A. Ini udah cukup ya untuk sebuah function maxi dan union standar. Kemudian yang kedua adalah yang instant. Saya buat function union instant. Ini tinggal kita buat aja pop. Oh ya, saya sudah ada buat ini. Ketika kita tutup end function. Nah, ini instant itu rumusnya sederhana ya. Jadi A plus B dibagi 1 ditambah A kali B. Jadi tinggal kita buat aja union instant. Ya. Itu A plus B bagi 1 tambah A kali B. Seperti ini ya. Ini untuk yang union. Berikutnya adalah yang Lukasiewicz. Jadi saya buat function union. Saya pakai istilah Lukasiewicz ya, karena yang lebih terkenal itu istilah Lukasiewicz ya. Kemudian end function. Misalnya, berarti ini rumusnya A tambah B ya, ini sederhana ya. Jadi union Lukasiewicz A tambah B kurang A kali B ya. Kita buat lagi function union. Ya, nanti kalian coba sendiri masing-masing ya. Jadi sebelum saya kopikan ke Anda coba dulu kembangin functionnya. Ya, dicoba sendiri. Nanti tinggal dipakai gitu kan. Nah, di sini mulai nih ada pakai min. Ya. Union Jaeger. Nah, Jaeger di sini ada tambah 1 parameter yaitu lambda. Di sini kita tambahkan by val lambda.
sebagai double. Ini kita pakai mini 1, A pangkat lambda. Ini kita kasih spasi biar interpreternya bisa baca gitu kan. Lambda pangkat H, kemudian pangkat, nah ini 1 bagi lambda. Ini kita kurung lagi sekali. Nah ini kita harus tambahkan sebuah function ya, function mini namanya, function mini. Function mini, ya, and function. If A kurang dari B, ya, then, ya, ini mini pasti A ya, else mini adalah B. Ya. Jadi ini ada function mini ya, untuk membantu di Union Jaeger. Kemudian kita coba yang terakhir, bukan terakhir ya, masih ada drastic ya. Drastic. Yang drastic gimana Pak? Oh, ini mirip juga seperti yang tadi ya. Union drastic. Ini tidak ada parameter tambahan ya. Jadi end function. Kemudian, nah ini udah dimudahkan nih ya. Nilai sum untuk A dan B ini akan bernilai A kalau nilai B-nya itu 0. Nah, jadi kita padanya if B sama dengan 0, then union drastic sama dengan A. Else if ya A sama dengan 0, then nilainya B. Kan gitu. Union drastic sama dengan B. Else. Nah, ini selain itu adalah satu. Nah, ini paling gampang ya untuk yang ini. Jadi pakai if then biasa ya. Kemudian yang terakhir adalah yang bonded. Nah, bonded itu minimum dari 1 dan A tambah B. Di bonded. Ya. Di function union bonded. Ini kita buat end function. Jadi union bonded mini dari 1 dan A tambah B ya. Kalau Anda lihat tadi ini A tambah B. Nah, ini kita kasih spasi. Udah. Jadi ini udah semua. Tinggal kita pindahkan ke makro. Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang merah ya, berarti aman semua. Nah, kita coba untuk yang operasinya. Ya. Yang pertama kita gunakan yang standar. Kemudian yang ini Einstein. Ini Lukasiewicz. Ya. Kemudian Jaeger. Ini drastic. Kemudian ini bonded. Di sini kasih satu nilai untuk lambda ya. Atau saya copy aja. Nah ini lambdanya. Jadi saya sudah punya nilai parameter lambda gitu ya. Nah tinggal kita ngitung nilai union dari dua buah himpunan ini. Jadi katakanlah ini ada himpunan A, ini himpunan B. Jadi unionnya berapa sih gitu lah. Ya, ini untuk yang standar ya kita gunakan ya union standar. Union standar dari A dengan B. Hasilnya ini. Ini kita kasih biar nilainya bisa bagus gitu ya. Kemudian Einstein gimana? Union. Nah, ini enaknya kalau udah makro. Jadi tinggal kita pakai aja, nggak perlu capek-capek ngetik formulanya di sini gitu ya.
Ini tinggal pakai aja. Kemudian union Lukasiewicz dari A, B. Oke, udah dapat nilainya. Jaeger, union Jaeger. Nah, di sini yang agak beda adalah di Jaeger. Kenapa? Karena ada parameter lambda. Nah, lambdanya kita kunci. Jadi hasilnya ini. Nah, kalau yang drastik gimana? Sama. Union drastik. Dari A, B. Nah, ini hasilnya. Kalau yang bonded gimana? Yang union bonded A, B. Jadi ini adalah hasil dari operator union. Jadi ada 6 operator union ya. Oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah kalau ada union pasti ada intersection ya. Nah, ini intersectionnya sama ya dengan yang di union ya. Jadi ada 6 juga. Ya sedikit agak berbeda ya. Ya, mungkin kalau kita lihat di sini ya lebih panjang kali ya cara ngitungnya. Oke, kita coba ya untuk mengimplementasikan fuzzy intersection-nya ya. Ini saya buat di sheet yang berikutnya ya. Kalau ini union, nah, kemudian yang sheet berikutnya yang intersection. Ya. Jadi ada 6 juga ya, sama seperti di union. Kita copy semua. Itu ya. Nah, ini kita hapus. Ini intersection. Nah, sama juga dengan yang di union ya. Jadi untuk lebih mudah memang saya cenderung menggunakan makro ya. Untuk kita buat penyelesaiannya ya. Jadi saya buat intersection ya. Standar. Ini yang ini standar punya Jade ya. Sebagai double. Level B sebagai double. Ini sebagai double. Nah, ini tinggal kita buat aja intersection standarnya. Ini sama dengan ini. Nah, ini nggak perlu bikin function lagi ya. Ini tinggal kita pakai aja yang sudah ada. Ini sudah jadi ini. Saya buat lagi function intersection instant ya. Ini kita copy. Kemudian end function. Ya, tinggal kita buat aja intersection instant ya, sama dengan ini ada 2 ya, berarti AB, A kali B. Ini kita kasih spasi ya, kemudian bagi. Nah, ini 2 kurang dalam kurung A tambah B kurang A kali B. Jadi kita kasih spasi juga ya, dan ini di 1 kali kurung. Ini instant. Kemudian yang Lukasiewicz ya. Jadi intersection Lukasiewicz. Oh. Saya copy. And function. Dan untuk yang Lukasiewicz itu hanya perkalian aja A kali B. Nah, yang agak panjang nih yang Jaeger nih. Jadi Jaeger ini agak panjang. Ya, function intersection Jaeger.
Kita copy. Nah, ini ada satu parameter tambahan yaitu lambda ya. Lambda sebagai double ya. Kemudian ini end function. Nah, untuk yang Jaeger, ini kita ngikut dulu yang pertama nih. Yaitu 1 min. Ya, 1 minimum. Minimum dari, nah ini kita kurung dulu. Jadi kalau agak sulit untuk Anda terjemahkan, ya ini tinggal kita buat aja dulu dikurung 1, ini kan. Nah, yang di dalamnya yang kita kerjakan 1 kurang A ya. Kemudian pangkat lambda. Jadi saya sudah buat yang ini. Ya kan, ditambah 1 kurang B pangkat lambda juga. Ya. Nah, ini kita kurung juga ya. Karena ini berkaitan dengan ini pangkat ya. Ini kita kurung juga. Saya buat kurungnya agak banyak ini. Ya. Nah, ini kita kurung lagi 1. Kita kurung lagi 1. Ini kita pangkat 1 bagi lambda. Seperti ini ya. Nah, ini kita kurung 1 kali lagi. Ya, nanti akan terbaca kalau di errornya di mana ya. Di kurungnya itu. Semoga sih aman. Nah, function berikutnya adalah yang intersection drastic. Ini kebalikan dari yang union tadi ya. Yang union itu drastiknya kalau yang tadi B-nya 0, maka nilainya A gitu kan. Nah, ini intersection drastic ya. Ini kita buat aja kebalikannya ya. Kita buat dulu kerangkanya ya. Kita tambahkan. Ini tidak pakai lambda. Jadi kita lambdanya kita buang. Nah, untuk yang intersection ini sama dengan, ini pakai if nih. Ini cukup pakai if. If B sama dengan 1, maka then intersectionnya sama dengan A. Else if ya, A sama dengan 1, ya, then intersectionnya sama dengan B. Else intersectionnya sama dengan no, and if. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi satu yang terakhir yaitu yang bounded ya. Di function intersection bounded. Nah, kita copy semua. Baru end function. Ini tinggal buat aja intersection bounded itu sama dengan maksi ya. Maksi dari 0, A tambah B min 1. Udah. Ini udah semua. Kita coba copy, pindahkan ke ini. Kalau misalnya Anda tidak mau gabungkan ya, ini boleh aja dibuat, misalnya saya buat rename ya. Misalnya ini mode not ya. Silakan ya. Kemudian Anda buat lagi sebuah modul. Ini mode-nya intersection. Ini bagus sih, jadi tinggal dipisah gitu kan. Kemudian yang tadi union ya, union mana? Kita cut. Kemudian ini insert modul, ini kita ganti jadi mode
union. Nah, ini paling kita nambahkan satu modul lagi khusus untuk yang max dan min. Mod, max, dan min. Nah, kita pisahkan semua nih. Jadi yang maxi kita pindahkan, taruh ke max min ya. Kemudian yang tadi mini kita pindahkan ke max min. Nah, ini untuk coding lebih rapi ya. Jadi kita udah pisahkan tuh. Ini yang untuk komplement ya. Ini untuk union ya. Kemudian ini untuk yang intersection. Jadi sudah kita pisah semua. Nah, ini tinggal kita pakai ya. Misalnya untuk yang standar ya, intersection. Nah, ini ada nih. Standar dari A, misalnya yang B. Pak, makanya Pak. Ya, silakan. Kalau tadi pembuatan modulnya pisah-pisah, tapi pemanggilan di Excel tetap jadi satu ya Pak? Nggak perlu dipanggil? Tetap. Karena dia berada di active sheet. Ya, karena kan kita nyimpannya di active sheet. Nih, kita nyimpannya di active sheet. Di project. Di book 1. Jadi kalau selama file Excel-nya ini, ya modul-modulnya walaupun kita pisah, tetap bisa dipanggil di book-nya. Gitu. Jadi kalau kita, ya gimana? Kalau kita pengen ekspor modulnya aja bisa nggak sih Pak? Bisa. Ini kan tinggal diekspor bisa. Oh gitu. Ya, Bisa. itu Pak. Nah. Oke, lanjut ya. Intersection untuk instant. Ini enaknya Anda nih. Jadi mata kuliah ini Anda belajar Excel, ada makronya juga. Iya Pak, baru belajar Pak. Iya. A, B ya. Nih, langsung dapat semua nih. Jadi semuanya sudah dimudahkan ya. Intersection, kemudian Jaeger, ya kan? A, B, lambda misalnya. Lambdanya kita kunci. Oops. Bentar ya, ini salah ngambil. Ini kita kunci. Ini yang Jaeger. Nah, kalau yang drastik, ya nilainya ya agak berbeda ya. Karena dia drastik nilainya kan. Intersection. A, B. Ya. Pak, cara ngunci lambda gimana tuh Pak? Tekan F4. Oh, oke. Ya. Tekan F4 ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih. Nih. Saya buatnya misalnya di sini ya. Sama dengan A3 ya. Kalau Anda nekan F4-nya satu kali, dia kunci semua. Kemudian kan Anda tekan lagi F4, dia akan kunci baris. Nanti tekan lagi F4, dia akan kunci kolom. Jadi yang dikunci hanya kolom. Ya, jadi ada $A, berarti yang dikunci hanya kolom. Kalau $3, berarti baris 3 dikunci. Kalau ini baris 3-nya enggak dikunci. Jadi kalau Anda buat kayak gini, saya tarik ya, barisnya berubah gitu. Nah, ini jadi A4. Nah, tapi kalau saya misalnya kunci, ini ada kunci semua nih. Ya. Ini kalau saya tarik ke bawah, ini tetap A3 semua. Ini A3. Ini A3 karena dikunci. Gitu. Ya, jadi kalau kita tekan aja nih F4, F4 lagi, F4 lagi, F4 satu kali lagi itu normal. Kembali lagi. Gitu ya. Oke, siap Pak. Ya. Ini saya lanjut yang intersection bonded. Jadi A, B. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah bisa kita dapatkan nilai intersection untuk dua buah himpunan. Pak, ya. Itu yang intersection yang drastik paling bawah itu kok 0,13 Pak? 0,13. Ntar kita cek lagi. Drastik. Oh, berarti ada keliru. Ntar kita cek lagi di intersection drastik. Nah, ini. Oke. Kita lihat ya. Drastik ini nilainya A
kalau nilai B-nya 1. Ya. Nilainya B kalau nilai A-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada kondisi nilai A-nya sama dengan 1. Di sini A ada yang nilainya 1. Maka disinilah nilai yang menjadi keluarannya. Ini 0,13 ini. Oh, ini A tuh. Oh. Dari mana? Oh, ya. Ya, ini karena kolomnya dikecilkan tadi. Jadi ini outputnya. Gitu. Oke, Pak. Oke, ada lagi?